Harapan saya juga mudah-mudahan tidak ada yang kelaparan, karena masjid ini bukan hanya sekedar tempat ibadah. Semua kebutuhan bisa datang ke masjid. Tidak punya tempat tinggal, datang ke masjid. Punya banyak masalah, ada masalah keluarga, datang ke masjid. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah yang akan membantunya. Masya Allah, luar biasa banget ya. Mulia banget tujuannya. Mulai start untuk pengajian, kemudian anak-anak juga ngaji di sini itu sejak di tahun 2023. Untuk skill ya. Jadi kita sebulan sekali itu ngadakan misalnya bakso ngangenin waktu itu. Oh iya, masih saya ingat ya. Latihan bekam nanti. Betul. Nanti ada robotik juga ke depan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa Media Cibubur. Nah, hari ini saya berada di Masjid Jami Rumah Makan Gratis Keranggan Cibubur. Dan kebetulan kami tadi tim sudah ikut sholat Jumat, dan di sini memang ada acara tasyakuran dan sholat Jumat yang perdana ya di Masjid Jami Rumah Makan Gratis ini. Nah, nanti tim Media Cibubur juga izin tanya kepada tim dari Masjid Rumah Makan Gratis. Yuk. Pemirsa Media Cibubur. Nah, hari ini juga kami dari Media Cibubur berkesempatan untuk bertemu dan bisa wawancara langsung ngobrol dengan Mas Adit ya, founder dari Rumah Makan Gratis ya. Nah, Mas Adit dari Media Cibubur banyak mengucapkan terima kasih nih bisa interview langsung. Biasanya Randy lihatnya dari YouTube aja atau dari sosial media dari Mas Adit. Dari Media Cibubur izin bertanya boleh ya Mas Adit ya? Boleh. Boleh ya. Mas Adit, kalau misalkan untuk harapan kedepannya dengan adanya pendirian Masjid Rumah Makan Gratis ini apa? Boleh di-share, silakan. Harapan ke depan saya, semoga tidak ada lagi kita yang buta huruf terhadap Al-Quran, dan juga tidak ada lagi saudara-saudara kita yang terlunta-lunta, kesusahan untuk mencari tempat tinggal. Harapan saya juga mudah-mudahan tidak ada yang kelaparan, karena masjid ini bukan hanya sekedar tempat ibadah. Masjid yang saya bangun ini, Rumah Makan Gratis ini adalah sebuah tempat yang banyak sekali memiliki fungsi dan kontribusi. Baik. Yang pertama adalah fungsi. Nah, fungsi masjid ini bukan hanya sekedar tempat untuk sholat. Ya, masjid ini bukan hanya sekedar tempat untuk belajar agama Islam. Yes. Akan tetapi semua kebutuhan bisa datang ke masjid. Tidak punya tempat tinggal, datang ke masjid. Punya banyak masalah, ada masalah keluarga, datang ke masjid. Berantem sama orang, minta butuh didamaikan, datang ke masjid. Di masjid ada tim-tim ahli ya, yang insya Allah bisa memberikan solusi. Nah, ada orang kelaparan, datanglah ke masjid. Datang ke masjid. Di masjid ini ada makanan gratis. Ngantuk, pengen ngopi, datang ke masjid. Datang ke masjid. Nggak punya beras, datang ke masjid. Masjid Rumah Makan Gratis, insya Allah. Nah, Masjid Rumah Makan Gratis juga sedang membangun sekolah gratis. Harapan saya mudah-mudahan tidak ada lagi yang tidak sekolah ya. Nah, dan harapan saya juga semoga Masjid Rumah Makan Gratis ini nggak cuma ada di sini, tapi ada di seluruh
dunia, khususnya di negara Indonesia ini. Mudah-mudahan masjid-masjid yang lain mengikuti ataupun menyamakan konsepnya dengan masjid rumah makan gratis ini. Nggak cuman tempat sholat, tapi tempat orang yang kesusahan, tempat orang yang sedang membutuhkan bantuan, tempat orang yang mau menikah tapi tidak punya biaya, datang ke masjid. Mau melahirkan tidak punya biaya, suaminya datang ke masjid. Insya Allah masjid bantu untuk biaya lahiran, termasuk sesar. Nah, masjid bantu untuk beli obat, masjid bantu orang untuk yang sedang kesusahan untuk bayar kontrakan. Di masjid ini ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Insya Allah memumpuni, insya Allah mencukupi untuk membantu saudara kita. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak membantu, banyak memberi manfaat untuk orang lain. Makanya kita selalu berusaha untuk menjadi manusia yang baik, yaitu banyak-banyak memberikan kebaikan kepada saudara kita. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah yang akan membantunya. Masya Allah, luar biasa banget ya, mulia banget tujuannya. Luar biasa banget loh Mas Adit. Masya Allah. Ini benar-benar pertama kali wawancara Mas Adit, ini keren banget. Benar-benar memotivasi diri saya juga gitu ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa memotivasi untuk dari pemirsa media Cibubur ataupun untuk warga Cibubur dan sekitarnya. Boleh ya untuk the last question, pertanyaan terakhir Mas Adit. Oke. Nah sebelumnya Mas Adit ini kan terkenal dengan rumah makan gratis. Nah ngomong-ngomong nih, kalau misalkan untuk dari rumah makan gratis ini sudah mendirikan berapa tempat sih Mas gitu untuk makan gratis ini gitu? Alhamdulillah, kalau saya pribadi mengelola 6 cabang rumah makan gratis. Tapi ada juga mitra partner yang buka cabang rumah makan gratis di Purwokerto, di Madiun, di Medan, di Bandung, terus di daerah-daerah yang lain termasuk Kalimantan, Pontianak, Sulawesi, bahkan di luar negeri. Itu alhamdulillah. Tapi itu bukan saya yang mengelola, tapi partner saya. Konsepnya sama, semuanya sama. Wah, gitu. Keren banget Mas Adit. Benar-benar ini benar-benar menginspirasi banget sih buat saya. Benar-benar juga menginspirasi untuk semuanya gitu. Masya Allah. Keren banget Mas Adit. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Sama-sama. Mudah-mudahan Mas Adit semuanya sehat selalu. Amin ya Allah. Sama tim juga ya, semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Media Cibubur. Nah, media ini media kebaikan. Jadi siapapun yang nonton video ini, dia posting, dia share ke teman-teman, ke saudara-saudaranya. Pokoknya dia ajak orang-orang untuk nge-follow media Cibubur. Insya Allah pahalanya akan mendapatkan. Amin. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala jariah. Amin. Karena kita di dunia ini harus mampu mendapatkan amal jariah. Nggak bisa dengan harta, kita bisa dengan jari-jari. Di jari-jari kita ini, kita pegang HP, kita buka Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, media Cibubur, ya. Kita posting, kita share, kita ngajak orang untuk nge-follow, subscribe, kita dapat pahala, insya Allah. Barakallahu fikum. Makasih Mas Adit. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa media Cibubur, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz Maliki. Waalaikumsalam, Mas Renzi. Ya Allah. Jumpa lagi ya. Alhamdulillah, bisa bertemu lagi, bisa jumpa lagi dengan Pak Ustadz Maliki, Ketua DKM dari Rumah Makan Gratis yang ada di Keranggan ya. Oke, siap. Ini Randy dari media Cibubur kembali, izin tanya boleh ya? Boleh. Siap. Nah, kalau kita ngomongin di acara hari ini gitu ya, itu tasyakuran. Betul. Dan perdana untuk sholat Jumat ya? Ya, Jumat perdana. Iya, Jumat perdana. Oke. Nah, by the way, kalau misalkan kita ngomongin ini, boleh dong dari Masjid Rumah Makan Gratis ini berdirinya kapan? Boleh di-share silakan. Ya. Jadi pembangunan kita mulai dulu alhamdulillah di tahun 2022. Itu di awal tahun, di bulan Maret kurang lebihnya. Kita startup di situ, alhamdulillah proses berjalan setahun. Nah, kemudian di peresmiannya itu di 2 September 2023. Nah, sebelumnya kan sebelum peresmian kita sudah mulai ada kegiatan untuk sholat 5 waktu. Artinya dengan apa yang sudah ada kita gunakan untuk masyarakat juga waktu itu kan. Sudah mulai start untuk pengajian, kemudian apa anak-anak juga ngaji di sini itu sejak di tahun 2023.
kalau misalkan kita ngomongin dari Masjid Rumah Makan Gratis, apakah hanya ada di sini saja atau ada juga di wilayah lainnya? Untuk sementara Masjid Jami Rumah Makan Gratis baru awal di Keranggan sini. Baik. Tapi insya Allah mohon doanya sahabat-sahabat dimanapun berada, kita punya cita-cita memang tidak hanya di sini saja. Baik. Mungkin nanti akan kita buka di wilayah-wilayah yang lain yang Allah tentukan. Amin. Doain ya Mas Randy ya. Amin, amin. Biar manfaatnya lebih luas lagi Betul, kan. betul, betul. Setuju. Nah, kalau misalkan kita ngomongin Masjid Rumah Makan Gratis ini, kalau misalkan untuk dari kegiatannya itu mulainya kapan sih? Oke. Kalau kegiatannya untuk ini apa anak-anak ya dari anak-anak dulu. Anak-anak itu kan Senin sampai Kamis. Ya, baik. Jadi sampai Jumat kan Jumat juga ada. Nah, itu untuk TPA-nya. Oke. Sudah ada kurang lebih 50 santri dan santriwati dan santriwan. Baik, baik. Alhamdulillah udah berjalan setahun lah. Jadi, insya Allah tahun ini akan dilegalkan Yes. supaya lebih terprogram lah untuk kedepannya. Nah, untuk ibu-ibu Senin siang tuh ada juga khusus ibu-ibu. Senin siang setiap Senin siang. Nah, untuk yang umumnya juga ada bapak-bapak ibu-ibu itu di Jumat malam Sabtu. Oke. Ba'da Isya. Pada Isya. Oke, baik. Ba'da Maghrib dan Ba'da Isya juga nyambung langsung ya. Ya. Tapi yang paling rutin Ba'da Maghrib. Baik. Ya. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain untuk apa skill ya. Ya. Jadi kita sebulan sekali itu ngadakan misalnya bakso ngangenin waktu itu. Oh, iya, Maksudnya pelatihan saya ingat ya. betul. Latihan bekam Yes. nanti. Betul, betul. Nanti ada robotik juga ke depan nih. Oh, Insya Masya Allah. Allah, Makanya luar biasa banget. sudah ada di papan itu sudah ada perencanaan kita ke depan untuk 2025. Berarti di sini alhamdulillahnya banyak kegiatan yang positif ya pastinya. Nah, kalau misalkan nih dari Komisi Media Cibubur atau untuk warga Cibubur dan sekitarnya gitu, tanya-tanya nih mengenai tentang dari pelatihan dari Rumah Makan Gratis ini, itu langsung datang aja atau gimana? Oke, bisa langsung datang ke Masjid Jami Rumah Makan Gratis. Walaupun tidak nanti bisa ngubungin di bawah ini. Boleh ini? Boleh banget. Nanti silakan bisa hubungin ke sini, langsung tanya-tanya misalkan ingin ikut pelatihan tadi ada pelatihan bakso gratis gitu ya, atau bekam, atau yang lainnya robotik, wah banyak banget deh gitu ya. Ada insya Boleh Allah. banget. Ada programnya. Ada programnya ya. Nanti di sini timnya akan bantu ya. Insya Allah siap. Maksud Maliki nanti banyak mengucapkan terima kasih nih dari Media Cibubur. Kita terima kasih nih Mas Randy datang 2 kali nih. Bisa lanjut lagi nanti. Boleh dengan senang hati. Ya. Jadi benar-benar senang nih bisa diundang datang ke sini. Tadi juga sempat wawancara dengan founder dari Founder langsung ya, Mas Adit ya. Betul, ngefans soalnya nih. Insya Allah pas lah nih. Suka lihat bisa disinergikan nanti. Pokoknya buat Pak Ustadz Maliki sehat selalu. Mas Randy juga sehat selalu. Bersama tim semuanya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih banyak ya Pak Ustadz. Sama-sama. Jazakallah khair Mas Randy.